Bab 5823 Warisan Kaisar Dewa. Melihat Yusin yang begitu positif, Saroye akhirnya menjadi cemas. Jika Anda tidak muncul, Anda akan dibandingkan dengan diri Anda sendiri. Tidak masalah, itu hanya pembunuh dari Tian Wai Tian. Jangan khawatir. Qin Chen tampak tenang, hanya memandangnya dengan ringan, dan berbalik untuk pergi. Dewasa. Pada saat ini, suara yang jelas dan cemas tiba-tiba terdengar, memanggil Qin Chen. Suara mendesing. Segera setelah itu, sosok cantik melayang turun dan muncul di depan Qin Chen. Luo Nalah yang selalu tinggal di sini. Hah. Mata Saroye menjadi dingin, dan dia langsung menghentikan Lorna, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Beraninya kamu menerobos masuk tanpa dipanggil oleh orang dewasa. Tuan, ada sesuatu yang penting untuk saya laporkan kepada Anda. Rona dihentikan oleh Saroye dan tidak berani menyinggung perasaan. Dia buru-buru berlutut, menyentuhkan kepalanya ke tanah, dan memberi hormat pada Qin Chen. Bentuk embrio kaisar. Qin Chen melirik Rona dan terkejut. Dia tidak menyangka Rona telah memasuki ranah kaisar tidak lama setelah tinggal di sini. Namun, Qin Chen juga melihat bahwa tubuh Rona sedang dalam proses berubah menjadi tubuh kaisar agung. Itu setara dengan menembus separuh tubuhnya. Dia telah menyadari hukum laut alam semesta, tetapi tubuh fisiknya belum sepenuhnya masuk alam kaisar agung. Dia membutuhkan waktu tertentu untuk bertransformasi. Tapi bagaimanapun juga, setelah mengambil langkah ini dan benar-benar memasuki ranah Kaisar Agung, itu hanya masalah waktu, dan tidak akan ada kejutan. Ada apa, Tuan? Alasan mengapa keluarga Luo kami di Arturus diburu oleh masyarakat tengkorak dan tulang, dirawat oleh tanah suci Taiyi, dan bahkan diperhatikan oleh Sage Agung Yilong adalah karena keluarga Luo kami memiliki rahasia yang sangat istimewa. Lorna berlutut. Dia berbaring, mengangkat kepalanya, dan berkata dengan mata jernih, sekarang bibiku sudah meninggal. Keluargaku juga layu. Aku hanya bisa bertahan hidup karena orang dewasa. Sekarang, aku bisa dianggap menerobos ke alam Kaisar Agung karenamu, tapi aku tahu betul bahwa jika aku merahasiakan ini, begitu beritanya bocor, cepat atau lambat, aku akan tetap mati di tangan yang lain. Setelah memikirkannya beberapa hari ini, aku memutuskan untuk memberitahumu rahasia ini sepenuhnya. Aku tidak mengharapkan imbalan apapun darimu. Aku hanya ingin membalas budimu karena telah menyelamatkan hidupku 2 kali. Tentu saja, karena rahasia ini menyangkut seluruh keluarga Luo, jika bisa, saya hanya punya permintaan kecil, yaitu, saya berharap Anda dapat membantu keluarga Luo saya di masa depan. Saya tidak meminta kekayaan, tetapi hanya kekayaan. Saya berdoa agar keluarga Luo dapat terus mewariskan dan tidak dibantai. Lorna berlutut dalam-dalam, dahinya menyentuh tanah, matanya penuh tekad. Dia sebenarnya sudah mengetahui rahasia nenek moyang keluarga Luo sejak lama. Saat ini, dia memikirkan tentang seperti apa masa depan keluarga Luo dan apakah dia harus memberi tahu Qin Chen. Bagaimanapun, rahasia ini begitu besar sehingga jika ada cukup kesempatan, masih belum diketahui apakah keluarga Luo bahkan bisa menjadi kekuatan teratas di Laut Semesta Selatan dan mencapai status keluarga Moyun di kota Nanyuan. Tapi sebelumnya, setelah Saroye menerobos aturan Dao besar dia menerobos Kaisar Agung dan melihat adegan di mana Yusin berlindung dengan Qin Chen. Dia tiba-tiba terbangun. Di dunia ini, bahkan keturunan langsung dari klan Komodo harus mencari pendukung, dan bahkan pemilik bangunan cabang yang dikirim ke Laut Semesta Selatan oleh Tian Wai Tian, kekuatan tertinggi di Laut Semesta, harus memilih tempat tinggal terbaik.
Dia adalah keturunan dari keluarga kecil yang tidak dikenal di Arturus, tapi dia ingin menginspirasi keluarganya dan memimpin keluarganya ke peringkat teratas Laut Semesta Selatan. Betapa konyolnya ini. Orang biasa tidak bersalah membawa batu giok. Jika dia terus, kemungkinan terbesarnya adalah rahasia itu akan mengikuti keluarga Luo mereka di masa depan, menghilang ke laut, dan berubah menjadi setitik debu di alam semesta. Merahasiakannya. Oh. Qin Chen memandangnya dengan tenang. Maksudmu kamu punya rahasia tentang Kaisar Mikong? Tuan, ada apa denganmu? Rona tertegun sejenak dan menatap Qin Chen dengan tidak percaya. Daun pohon ilahi Wukong dihasilkan dari pohon lahi Wukong tempat Kaisar Mikong mencapai pencerahan. Daun tersebut mengandung hukum ruang tertinggi. Karena Anda memiliki daun ini di tubuh Anda, saya rasa daun tersebut ada hubungannya dengan Kaisar Mikong. Qin Chen tersenyum dan berkata dengan ringan, tapi saya rasa pohon lahi Wukong ini tidak berada di bawah kendali keluarga Luo Anda. Jika tidak, keluarga Luo Anda telah mampu menghasilkan kaisar tahap akhir selama bertahun-tahun, dan itu akan terjadi. Jangan bingung. Ini sangat menyedihkan. Wajah Luona langsung memerah, dia tidak menyangka Qin Chen mengetahui semua rahasia tentangnya. Lalu kenapa kamu membiarkanku kembali ke tanah suci Tai? Rona mau tidak mau berkata. Kaisar Mikong, salah satu kaisar tertinggi di zaman kuno Laut Semesta Selatan, pengontrol jalan luar angkasa, yang dikenal sebagai Raja Luar Angkasa. Dalam seluruh sejarah luas Laut Semesta Selatan, Kaisar Mikong adalah kaisar paling menjanjikan untuk memasuki alam kaisar dewa. Salah satu kaisar tertinggi, sayang sekali dia meninggal dalam invasi dunia bawah di zaman kuno, kata Qin Chen ringan. Setelah memperoleh hati luar angkasa Kaisar Miekong, dia secara alami menyelidiki dengan cermat perbuatan Kaisar Mikong. Orang seperti itu memang patut dikagumi dan dipuji. Tetapi saya, Qin Chen, memiliki prinsip saya sendiri sebagai manusia. Jika Anda bersedia memberitahu saya, tidak masalah bagi saya. Jika Anda tidak ingin memberitahu saya, aku tidak akan memaksamu. Qin Chen memandang Luona, sekarang sama saja. Jika kamu ingin pergi, kamu dapat pergi kapan saja. Jika kamu khawatir akan mendapat masalah setelah meninggalkanku, aku bahkan dapat memperkenalkanmu kemana harus pergi, seperti pergi ke perintah Yong Guo dan menerima Anda dapat berlindung dari kerajaan Yong, atau pergi ke Paviliun Wangmu dan dilindungi oleh Paviliun Wangmu. Atau bahkan pergi ke Paviliun Tianwei. Demi Kaisar Mikong, ini adalah hal terakhir yang bisa dilakukan Qin Chen untuk Rona. Mengenai apakah dia hidup atau mati di masa depan, Qin Chen tentu saja tidak akan peduli lagi. Setelah mengatakan ini, Qin Chen berbalik dan pergi. Saroye melirik ke arah Lorna, diam-diam merasa jijik di dalam hatinya. Ternyata rahasia di balik Lorna adalah mantan Kaisar Miekong dari Laut Alam Semesta Selatan leluhur. Tidakkah Anda melihat bahwa Yang Mulia bahkan menelan harta karun seperti hati petapa Agung Yilong secara langsung? Tuan, Luona segera mengangkat kepalanya dan memanggil Qin Chen. Qin Chen mengerutkan kening dan menoleh. Lorna mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arahnya. Lorna mengagumi karakter tuanmu, tetapi ada satu hal yang mungkin tidak Anda ketahui, Tuan. Warisan yang ditinggalkan leluhur saya, Kaisar Mikong, bukanlah warisan dari Kaisar Puncak, tetapi warisan Kaisar Dewa. Warisan Kaisar Dewa. Mata Saroye membelalak dan dia menoleh dengan tajam. Qin Chen juga memandang Luona dengan saksama. Rona memandang Qin Chen dan berkata dengan tegas. Meskipun leluhurku, Kaisar Mikong, hanyalah kaisar tertinggi, yang dia tinggalkan adalah warisan Kaisar Dewa.
Warisan ini diperolehnya ketika dia memasuki alam rahasia di reruntuhan para dewa. Dengan warisan ini, leluhurnya bisa bangkit dengan cepat di Laut Semesta Selatan dan menjadi kaisar paling terkemuka di Laut Semesta Selatan. Mata Saroye menjadi serius. Jika itu benar-benar warisan kaisar dewa, sungguh luar biasa. Bahkan klan Komodo pun akan tergiur dengan warisan kaisar dewa, bahkan memicu perang yang melanda seluruh klan. Bukan hanya klan Komodo miliknya, tapi juga kerajaan Yong, masyarakat naga hitam, dan Tian Wai Tian di seluruh laut alam semesta selatan. Qin Chen sedikit mengernyit, apa yang ditinggalkan Kaisar Mi Kong adalah warisan kaisar dewa. Ketika dia menerima warisan Space Heart pihak lain, dia tidak menemukan petunjuk apapun tentang warisan kaisar dewa. Lorna berlutut dan berbisik, "Tuan, saya tidak ingin pergi ke kerajaan Yong, saya tidak ingin pergi ke Paviliun Abadi, dan saya tidak ingin pergi ke Tian Wai Tian. Saya ingin tinggal di Nanyuan Kota, dan layani Anda, Yang Mulia. Saya tahu bahwa dengan kekuatan saya saat ini, Anda, Tuan, jangan meremehkan saya sama sekali, tetapi saya bersedia menyerahkan rahasia keluarga Luo saya. Dengan hidup ini, aku rela menjual diriku kepadamu sebagai budak, melayanimu seumur hidupku, dan menjadi pembantu di sampingmu. Tidak ada lagi yang bisa kuminta selain agar keluarga bisa terus berlanjut." Dia membungkuk dalam-dalam dan kepenuhan di depannya terjepit erat ke tanah. Sial, satu lagi. Saroye tiba-tiba merasakan kepalanya berdebar-debar. Qin Chen memandangnya, "Jual dirimu sebagai budak. Kamu telah menerobos Kaisar Agung, dan dengan warisan keluarga Luomu, jika kamu tetap anonim dan pergi ke tempat di mana tidak ada yang dapat menemukannya, kamu seharusnya bisa menemukannya menjalani hidup bahagia, kan? Kenapa kamu harus melakukan ini pada dirimu sendiri? Saya tidak bisa hidup." Luona mengangkat kepalanya dan memandang Qin Chen, "Tuan, Anda tidak mengerti. Rahasia nenek moyang kita sangat penting. Saya pasti tidak akan bisa bertahan hidup sendirian." Qin Chen memandangnya dengan ragu. "Ketika saya pertama kali menerobos Kaisar Agung, tanda warisan garis keturunan menyampaikan beberapa informasi kepada saya, dan saya mempelajari sesuatu. Jika saya ingin mendapatkan warisan leluhur, saya harus menerobos mendiang Kaisar Agung. Tapi di Laut Semesta Selatan ini, keluarga Luo saya tidak akan pernah bisa keluar dari Kaisar Agung. Kaisar nanti." Karena pesannya mengatakan bahwa kematian leluhur tidak hanya terkait dengan dunia bawah, tetapi juga di bingkai. Dan itu terkait dengan leluhur keluarga Moyun di kota Nanyuan dan Sage Agung Siyu. Lorna mendongak, matanya berkaca-kaca. Qin Chen mengerutkan kening, "Apa yang terjadi? Saya tidak tahu secara spesifik. Budak ini baru mengetahui informasinya setelah menerobos alam Kaisar Agung. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda hanya perlu menyusupkan kesadaran spiritual Anda ke dalam pikiran saya, dan Anda bisa mengetahui semua ini ketika aku berinisiatif melepaskannya." "Rona, lihatlah ke atas dan pejamkan matamu." "Menarik." Qin Chen tersenyum. "Baiklah, kalau begitu aku akan memeriksanya." Kesadaran spiritual Qin Chen tiba-tiba melesat ke tengah alis Rona. Ledakan. Alis Rona bergetar, dan saat berikutnya, tanda spasi transparan muncul di depan mata Qin Chen, dan ada garis kekuatan darah mengalir pada tanda ini. Sekilas Qin Chen dapat mengetahui bahwa kekuatan garis keturunan harus dibuka secara aktif untuk melihat segala sesuatu di tanda ruang ini. Jika pemilik garis keturunan memiliki penghalang sekecil apapun, tanda ruang tersebut tidak hanya dapat diledakkan, tetapi juga dapat diledakkan dikombinasikan dengan dewa yang disusupi.
Kesadaran akan mati bersama dan jiwa lawan akan langsung terluka parah. Itu memang aura Kaisar Mikong yang tercetak. Qin Chen mengangguk, kesadarannya sedikit menembus, dan kekuatan darah Rona menyebar tanpa hambatan apapun. Ledakan memasuki sasarannya, Qin Chen langsung melihat pohon dewa mencapai langit, menjulang tinggi di antara dunia yang sunyi dan tersembunyi.